Shalom, anak remaja, apa kabar? Saya harap kabar kalian luar biasa hingga hari ini. Dan tetap hidup takut akan Tuhan, ya. Dan kali ini saya akan menyampaikan uh, firman Tuhan yang ada di dalam perenungan saya. Tapi sebelumnya saya akan berdoa buat kalian semuanya. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua hal yang sudah Kau berikan atas kehidupan kami. Betapa kami rindu Tuhan, terus Kau perlengkapi hari demi hari, agar kami menjadi seorang pribadi yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Agar kami terus Tuhan bisa memuliakan nama-Mu, agar kami terus Tuhan bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu, agar apa yang kami peroleh, agar apa yang kami lakukan, agar apa yang kami kerjakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami berdampak, berbuah, bahkan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi yang mendengarkan khotbah ini. Terus Tuhan nyatakan kuasa-Mu, karya-Mu atas setiap hal yang kami perbuat Tuhan. Agar kami senantiasa ditaburi firman di tanah yang subur Tuhan Yesus. Sehingga firman tersebut akan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hamba serahkan proses rekaman ini dan juga pada saat nanti akan diputar ke dalam tangan-Mu, dan biarlah itu berdampak Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus terima kasih, haleluya, amin. Nah, saya akan berbicara mengenai hal yang sifatnya signifikan, sifatnya penting sebetulnya. Saya adalah seorang ahli di bidang komunikasi, saya bilang ahli, The Master of Communication, di mana saya banyak mempelajari mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pola komunikasi, baik komunikasi secara manusia kepada manusia atau interpersonal communication, atau dengan menggunakan teknologi, yaitu dengan adanya internet. Nah, saya juga bergabung dengan beberapa organisasi komunikasi, di mana menurut saya itu penting sekali, karena melalui hal tersebut saya bisa mengetahui banyak sekali update yang akan terjadi ke depan, which is digabung atau bisa dibandingkan atau bisa direlevansikan dengan firman Tuhan, gitu maksudnya. Jadi banyak sekali prediksi-prediksi yang akan terjadi in the future, di masa depan, mengenai kehidupan komunikasi, khususnya komunikasi manusia, gitu. Kenapa saya mengambil komunikasi? Karena komunikasi itu adalah hal yang esensi dalam kehidupan manusia. Komunikasi itu adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia. Seperti halnya sekarang saya menggunakan media ini. Saya rekam, saya pakai YouTube, saya rekam dengan komputer saya, kemudian diupload di YouTube. Itu saya sedang mencoba berkomunikasi dengan kalian yang sedang menonton video saya, tetapi tidak secara langsung, menggunakan media. Medianya adalah komputer, medianya adalah internet yang menyalurkan, dan juga server dan sebagainya. Itu sangat kompleks. Komunikasi itu adalah hal terutama yang dikembangkan antara manusia dengan manusia, sehingga bisa membentuk sebuah, kalau mau diturunin lagi tuh persepsi dan sebagainya tuh banyak gitu. Karena komunikasi itu bisa membentuk sesuatu hal menjadi yang mulanya hanya sebagai persepsi, tetapi bisa dijadikan sebuah realita atau hal yang nyata gitu. Nah, fokusnya adalah ketika saya bergabung dengan organisasi komunikasi dunia gitu ya. Ada namanya Megatrend. Nanti gambarnya akan saya berikan, akan muncul di sini. Yang edit tolong ya, akan seperti ini nantinya. Ini adalah Megatrend 2030 for future communication. Itu akan seperti apa? Prediksinya tuh bagaimana? Ini secara manusianya. Ya, saya jelasin dulu secara manusianya. For future communication-nya itu kayak apa? Itu akan sudah ada prediksinya gitu. Yang bikin manusia, bukan Tuhan gitu kan. Related to
yang bersangkutan dengan yang terjadi saat ini gitu. Sekarang sedang terjadi pandemi. Ketika terjadi pandemi kita nggak bisa keluar, kita terputus komunikasinya antara manusia satu dengan manusia yang lain. Yang dulunya kita bisa dengan mudah bersekutu menyembah Tuhan, enak banget gitu ya kan. Bersekutu menyembah Tuhan, kumpul bareng, doa, kadang kita mengeluh dulunya, aduh doa ngantuk dan sebagainya. Bahkan kita sometimes merasa bahwa membosankan. Tapi bagaimana keadaan sekarang? Jauh lebih membosankan. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang paling esensi adalah kita kehilangan hubungan manusia antar manusia secara langsung. Gitu. Itu yang penting. Kita kehilangan interaksi human to human, between human and also another human. We are disconnected from other human. Karena apa? Komunikasi menggunakan seperti ini tuh banyak. Keterbatasannya banyak banget. Gangguannya banyak banget. Saya pada saat ngerekam ini juga gangguannya banyak banget. Pada saat kalian nonton ini juga gangguannya akan banyak banget. Entah yang nonton 100% nonton video saya, nggak ngerti saya. Itu. Distraction-nya banyak banget gitu loh. Disruptive and unpredictable. Tidak dapat diprediksi dan sangat disruptif tuh. Mengganggu banget tuh. Sekarang komunikasi manusia antar manusia aja banyak gangguan. Apalagi menggunakan media. Menggunakan sosial media, WhatsApp, everything. Kalau nggak bisa komunikasi skillnya bagus juga nulis WhatsApp mah begitu ya, seenaknya aja. Padahal belum tentu message-nya sampai sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah itu mengganggu gitu. Itu nggak nyaman. Kita tuh ibaratnya sedang dicerai-beraikan. Kalau dulu Tuhan zaman Babel ingin mencerai-beraikan Babel gitu. Karena mereka bersekutu melawan Allah. Nah ini sekarang enggak. Kita udah bersatu untuk menyembah Tuhan tapi dicerai-beraikan secara tidak langsung by the technology, oleh kondisi pandemi yang sedang terjadi. Kita disconnected loh. Kita terputus. Saya dengan kamu terputus. Diri saya dengan orang lain terputus. Komunikasi juga nggak lancar. Gitu. Terbatas. Limited. Itu yang sekarang sedang terjadi gitu. Nah, pada proyeksi-proyeksi atau pada tampilan-tampilan mengenai ramalan, bukan ramalan ya, prediksi ya lebih tepatnya. Prediksi komunikasi ke depan akibat adanya banyak sekali gangguan dan perubahan di masa saat ini, itu membuat banyak sekali pandangan-pandangan baru mengenai pola komunikasi manusia itu sendiri. Gitu. Di mana akan terjadi banyak sekali perubahan, hal yang baru mengenai misalnya ketika kita bekerja sekarang, ketika kita berinteraksi, dulu nggak pernah pakai Zoom, kita nggak pernah mikirin kuota, sekarang mikirin kuota, unlimited or not. Kita mikirin hal-hal yang sifatnya tidak seharusnya sebagai manusia berpikir ke arah situ terlalu signifikan gitu. Bahkan ada, kalau di sini nih disebutin juga ya, termasuk kita akan jadi globalisasi secara tidak langsung. Ketika globalisasi itu terjadi, ada namanya world village. Jadi satu bumi ini akan menjadi satu kesatuan bahasa, satu kesatuan secara tidak langsung, pola komunikasi, satu kesatuan pola semuanya. Itu akan menjadi satu kesatuan. Bahkan akan ada namanya new governments. Ada science and education pun menyesuaikan. Kami sebagai pelaku komunikasi juga akhirnya menyesuaikan setiap penelitian yang dibuat, semua hal yang bersangkutan dengan hal tersebut itu disesuaikan, adjustable akhirnya. Semua nggak sama. Security, keamanan juga udah berbeda loh. Bagaimana saya bilang berbeda? Berbeda banget, karena apa? Sekarang kalau ngomongin pakai handphone, kita ngomongin pakai laptop yang selalu berhubungan dengan internet. It means privacy, we don't have any kind of privacy at all.
Kita udah nggak punya lagi namanya privacy. Mau privacy apa gitu? Data kita sewaktu-waktu bisa dihack. Behavior kita atau kebiasaan kita dalam menggunakan handphone, dalam berinteraksi dengan media yang kita gunakan, itu dapat dideteksi loh. Kecenderungan kita apa, dan bahkan personality kita atau kepribadian kita itu bisa dibaca melalui apa yang ada di dalam handphone kita. Misal, koleksi foto kita tuh bagaimana? Ada yang suka selfie gitu ya. Oh ternyata nih anak narsis gitu. Terlalu mencintai diri sendiri. Bahkan aplikasi-aplikasi pun udah banyak loh yang dibuat untuk nyenengin kita. Muka lu bulat bisa jadi langsing, lancip, menipu diri sendiri. Bulat mah bulat aja gitu ya kan. Muka lu berjerawat jadi mulus. Bibir lu nggak merah, hitam bisa dimerahin. Rambut mau dibentuk warna-warni tanpa harus ke salon bisa sekarang. Dengan apa? Teknologi. Teknologi itu mampu membuat segalanya menjadi yang mustahil menjadi mustahil menjadi tidak mustahil gitu. Itu loh. Kebiasaan lain misalnya search YouTube. Kita tuh senengnya nonton apa sih? Itu semua database tersimpan loh. Baik di Google, Apple. Kata siapa? Apple aman. Gitu. WhatsApp katanya end-to-end encryption. Belum tentu. Bisa kok dibajak gitu. Dari pola kita misalnya search YouTube, oh ternyata ketika kita lihat nih anak ternyata sukanya let's say apa ya, firman Tuhan gitu ya, nonton firman Tuhan, bagus gitu, ngisi firman Tuhan. Tapi banyak yang pertama awalnya wah ngisi firman Tuhan lama-lama apa cuma ditaruh, cuman buat dengerin kuping tapi nggak ada makna yang diterima gitu. Cuman ditaruh lagu-lagu rohani ditaruh, diputar 24 jam sehari pakai internet hingga akhirnya tidak ada esensi di situ. Tidak ada esensi untuk benar-benar kita memaknai lagu tersebut untuk Tuhan, tidak ada esensi untuk benar-benar kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan dan memaknai hal tersebut. Lama-lama jadi seperti kebiasaan jatuhnya gitu. Dan itu sudah banyak kerap terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi kita bisa terbaca secara tidak langsung bagaimana our personality kita itu di handphone kita, di media kita. Bahkan kita bisa membaca karakter orang ini, behavior orang ini seperti apa, kegiatan orang ini kalau setiap pagi ritmenya seperti apa, siang ritmenya apa, dia buka handphone seperti apa, itu kita semua akan terbongkar melalui situ. Dan itu menjadi sebuah namanya big data atau data yang sangat besar dikumpulkan as a human data. Bayangin loh, data dari manusia tuh dikumpulin jadi satu widget gitu. Ada apa nih ke depan? Kalau kalian punya pikiran kritis ya, berpikir kritis, ada apa ke depan? Sampai ngumpulin data begitu loh. Kita pakai telepon ini, kita sekarang lagi seneng ya. Senang bisa nonton sosial media, bosen gak sih lama-lama? Apa sih yang kalian cari gitu? Dari sosial media, dari pola komunikasi. Satu sisi katanya memang memudahkan, kondisi pandemi seperti ini memudahkan. Tapi di sisi lain, ada sesuatu hal yang sedang dikonstruksikan atau sedang dibuat. Tujuannya adalah kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap kita sebagai as a human. Bisa jadi yang ada ditulis di kitab Wahyu itu terjadi secara real. You don't know. Karena apa? Sekarang semua pola komunikasinya udah berubah. Tuhan aja bilang 1-2 orang berkumpul loh. Kalau kita lihat dari kamus kata berkumpul itu lebih cenderung kepada berkumpul itu definisinya saya ketemu dengan kalian secara physically.
Kalau menggunakan media seperti ini, saya sangat yakin bahkan kami ahli komunikasi sangat yakin bahwa ada namanya gangguan. Gangguan itu sangat tidak dapat diprediksi. Misalnya pada saat kalian nonton khotbah saya ini, ada paket gitu. Kalian udah fokus nih nonton, tiba-tiba paket gitu. Kalian keluar, ngambil paket. Gangguan. Itu dia. Jadi, ketika saya berpikir mengenai hal ini, oleh sebab itu kenapa saya mengambil ilmu komunikasi sebagai major dari studi saya, karena komunikasi itu menarik gitu. Itu bisa menjadi sebuah prediksi ke depan tentang apa, bahkan ya, kalau kita baca Alkitab, itu Alkitab adalah sebuah prediksi yang tiada akhir loh. Dia bisa mengkondisikan setiap prediksi apapun yang terjadi di dunia ini secara tepat. Gitu. Yang saya takutkan adalah kita udah secara tidak langsung sedang digiring untuk keluar dari yang namanya kemanusiaan kita secara real, secara nyata. Itu yang saya takutkan sebetulnya. Meskipun kita jelas tidak perlu takut sebab Tuhan menjamin segalanya selama kita hidup benar. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana yang tidak takut akan Tuhan, bahkan tidak kuat di dalam Tuhan, itu PR besar loh. Justru para gembala, para guru harus mulai berpikir mengenai hal ini. Terjadi banyak sekali perubahan. The mega trend of 2030 itu gede banget perubahannya. Teknologi, perubahan demografi, science and education juga berubah. Bahkan climate change. Itu banyak tuh isu-isu gunung es pecah. Sampai ada yang terbelah segala macem. Globalisasi, karena apa? Manusia udah serakah gitu. Uncontrollable tidak dapat dikontrol kembali. Nah tuh, itu yang saya pikirkan gitu. Nah, saya harap para guru, ini saran kepada setiap guru, setiap gembala, untuk mulai memikirkan domba-domba nih harus diperlengkapin ke arah situ agar bisa menghadapi perubahan-perubahan yang sedang terjadi saat ini. Pola komunikasi sudah berubah, pola kehidupan kita pun sudah berubah. Semua hal yang sedang terjadi di dalam dunia ini sedang berubah secara tiba-tiba loh. Secara tiba-tiba, jangan sampai nih ya, kayak yang ditulis pada ayat Lukas 21 ayat 34. Dia bilang, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Udah jelas loh. Kepentingan-kepentingan duniawi. Saya aja udah merasa menyadari, saya sudah merasa bahwa saya udah lebih sibuk dengan kegiatan saya. Dengan apa yang saya kerjakan di depan laptop, dengan apa yang saya kerjakan melalui sosial media saya. Saya berhubungan dengan orang tuh sibuk banget. Kenapa saya bilang sibuk? Sibuk banget. Koordinasi by WhatsApp, unstoppable. Nggak pernah berhenti tuh WhatsApp. Belum ada proses miskomunikasinya. Namanya WhatsApp, kita ngetik dengan kita berekspresi, itu beda. Kalau nggak pinter-pinter di situ, udah berantakan. Mulanya ngomongnya baik, dipikir jelek. Padahal hanya karena terpaut titik sama koma, udah. Persepsinya pun antara teks dengan apa yang disampaikan secara real human to human itu pun udah berbeda. Itu bahaya. Misalnya nih,
diketik, tolong ambilkan buku di perpustakaan segera. Tanda seru tuh di situ. Padahal orangnya ngomong, orangnya biasanya ngomongnya biasa aja gitu. Tolong dong, karena apa? Ini sebuah perintah, makanya dikasih tanda seru gitu. Hingga akhirnya ini orang resek banget ya, nyuruh-nyuruh seenaknya. Kadang kan begitu ya. Itu terjadi miskomunikasi. Hingga akhirnya apa? Kita sibuk dengan hal-hal kecil loh, secara nggak langsung. Karena apa? Sadar tidak sadar komunikasi kita tuh lagi dikacau balaukan oleh grand design gede. Nih aktornya siapa nih gitu. Iblis bisa jadi. Saya nggak akan nyalain iblis. Iblis bisa pakai manusia. Ya kan? Grand design-nya nih siapa nih gitu kan pertanyaannya. Tapi Tuhan udah kasih tahu kita di Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu, dibilang hati kita itu jangan syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Boleh kepentingan-kepentingan duniawi. Tapi masalahnya gini, relevannya tuh begini sekarang. Dibilang kita tidak boleh. Pinter juga nih yang bikin beginian gitu. Kita itu hatinya nggak boleh syarat dengan kepentingan duniawi. Supaya apa? Hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas diri kita seperti suatu jerat. Masalahnya adalah kita dikondisikan untuk syarat akan kepentingan duniawi. Itu PR loh. Terus tiba-tiba kiamat aja. Tiba-tiba habis waktu kita di bumi. Terjerat dong kita. Ya enggak? Kita terlalu sibuk hingga lupa hubungan intim pribadi dengan Tuhan. Perubahannya banyak banget. Kalau dulu orang-orang zaman dulu nih, zaman saya waktu masih pertobatan baru gitu ya, saya masih orang nyembah Tuhan di gereja bersama-sama, fokus, bahkan dia punya waktu pribadi. Bahkan sekarang saya mau ngomong, waktu pribadi aja untuk Tuhan, saya nggak akan menghakimi. Saya kembalikan ke kalian semua. Gimana? Waktu pribadi kalian dengan Tuhan. Dah, itu aja. Koreksi. Ini PR besar bagi gembala untuk menyadari tentang hal ini. Kita itu sedang dikondisikan oleh sebuah keadaan. Di mana kita secara tidak langsung dijauhkan dari Tuhan. Dan kita syarat oleh kepentingan duniawi. Kalau zaman dulu pesta pora, mabok, gak ada hiburan, hiburannya begitu. Sekarang pun juga begitu, tapi gak banyak kayak dulu. Kalau dulu pesta pora, mabok, gitu wajar ditulis begitu. Sekarang enggak, nih tergenapi loh kepentingan duniawi. Ini kita lagi ngurusin kepentingan duniawi. Gitu. Saya mengakui saya juga ngurusin kepentingan duniawi, sibuk loh. Bahaya. Kita dijerat. Sadar nggak sadar, dijerat. Halo gembala yang di sana, guru, yuk. Kita sadari hal ini. Kita bicara berkat, bicara ini boleh. Tapi ingat, perkembangan teknologi itu menggiring kita. Kondisi itu menggiring kita. Gitu. Bahkan disebutkan ya, Yakobus 4 ayat 4 dibilang, hai kamu, orang yang tidak setia loh, kita dibilang orang gak setia loh. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Permasalahannya balik lagi. Kita gak mau bersahabat dengan dunia, tapi kita dijerat, digiring untuk bersahabat dengan dunia. Nah, tuh. Kita lagi digiring dan dijerat dan dijebak untuk bersahabat dengan dunia. Itu yang sekarang sedang terjadi. Secara tidak langsung mau nggak mau kita jadi musuhnya Allah. Itu yang bahaya. Tiba-tiba kiamat aja, siapa lu, gue nggak kenal. Kita terlalu sibuk dengan kepentingan duniawi itu. Bener nggak? Jadi ini PR buat
para guru, gembala ya, bahwa kita itu sedang berada dalam sebuah kondisi yang banyak sekali terjadi perubahan-perubahan. Itu sangat luar biasa perubahan itu. Gitu. Bahkan disebutkan 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, jelas. Persoalannya lagi nih ya, yang ketiga. Kita itu lagi dijebak, dikondisikan, dijerat untuk kita mengasihi dunia dan yang ada di dalam dunia. Itu pertanyaannya. Bukan pertanyaan, statement maksudnya. Pertanyaannya, nah ini baru benar. Dibilang, jikalau orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Benar. Saya setuju dengan Alkitab ini. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita sedang dikondisikan dengan keadaan yang sedang terjadi di dunia ini, gitu. Ada lagi nih, Roma 12 ayat 2 dibilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, nggak boleh serupa. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika kita menyadari hal-hal yang seperti tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, tuh, ya. Jangan jadi serupa seperti dunia ini, tapi permasalahannya kita dikondisikan agar jadi serupa gitu. Itu yang susah. Tapi jelas di sini ditulis, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi dari mana? Saya mau nanya. Hubungan kita intim dengan Tuhan, nanya nih, Tuhan kenapa hidup gue begini banget ya? Gitu ya kan, sibuk banget ya gitu. Gue sampai gak kenal sama lu loh. I am to focus on my job. I am to focus what I do with the world things. Saya terlalu fokus dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kuncinya di sini, berubah. Nggak mudah memang berubah, tetapi harus berusaha. Ketika hal itu tidak mudah, bakal kita mau menyerah? Enggak kan? Berubah agar apa? Terjadi pembaharuan budi, dan ketika terjadi pembaharuan budi pada kehidupan kita, maka kita, lanjutnya ya ayatnya, dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kayak gini nih, saya lagi rekaman azan. Itu gangguan. Untuk pesan dapat tersampaikan dengan baik. Untuk saya juga menyampaikan pesan juga. Bukan berarti azannya yang ngeganggu, bukan. Tapi itu adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan gangguan dalam sebuah komunikasi. Saya ulang lagi ya. Balik ke poin Roma 12 ayat 2. Itu contoh tadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Udah jelas ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengan apa caranya? Menyembah Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Gitu, tutup pintu kamar, ngobrol sama Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita udah melakukan hal itu, kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna di hadapan Allah. Itu kita akan secara tidak langsung memahami keadaannya. Karena apa? Karena kita connected sama yang di atas. Jangan cuma connect-nya itu sama komputer, sama teman kita, sosial media. No, connect-nya juga sama ke atas. Nggak pakai jaringan. Lebih hebat teknologinya. Di sini. Di sini. Gitu. Lebih hebat teknologinya. Melebihi apa yang ada di dunia ini. Jadi saran saya, ketika terjadi banyak sekali perubahan-perubahan,
dalam kehidupan ini ya. Yuk, bagaimana sekarang caranya kita menyikapi untuk tidak terjerat, untuk tidak terjebak, untuk tidak lagi hidup di dalam apa yang dunia ini sedang desain, sedang setting. Supaya apa? Supaya kita tidak menerima hari Tuhan yang tiba-tiba jatuh. Firman Tuhan tadi bilang apa? Jatuh ke atas kita loh. Bahaya kan? Jatuh ke atas kita tuh, kalau jatuh aja gak apa-apa, jatuhnya tuh udah kayak jerat gitu. Kita udah asik-asik hidup dengan dunia, tiba-tiba datang jerat gitu. Ngeri. Terus Tuhan datang, siapa lu, gue gak kenal, goodbye deh lu. Nah itu. Jadi seperti itu anak-anak ya, siapapun yang nonton ini, tolong baik gurunya, siapapun yang nonton video saya, banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi dalam kehidupan saat ini. Saran saya hanya satu, mari kita belajar untuk menyikapi, jangan sampai kita menjadi terjerat, terbiasa, terkondisikan. Karena apa? Kita semua sedang dalam sebuah kondisi di mana kita sedang secara tidak sadar kita dikondisikan oleh sebuah keadaan yang namanya dunia. Itu. Jadi saran saya, mari kita berpikir semua tentang hal ini. Bangun lagi hubungan intim kita dengan Tuhan. Komunikasi sama Tuhan, itu komunikasi sama Tuhan tuh komunikasi yang penting loh. Komunikasi yang tidak terlihat, tetapi memiliki dampak yang sangat besar dan luar biasa. Gitu. Jadi mari secara bersama-sama kita perbaiki semua itu. Kita koreksi diri, saya juga koreksi diri, kalian semua juga koreksi diri. Yuk, apakah kita sedang menikmati dunia secara tidak langsung? Apakah kita sedang terjerat oleh dunia secara tidak langsung? Hingga akhirnya kita lupa akan Tuhan. Dan Tuhan itu hanya ada di mana? Di kognitif kita. Oh iya, Tuhan ada, udah selesai. Tapi kalian gak ngalamin Tuhan, itu yang bahaya. Tuhannya cuma bilang, oh ya Tuhan Yesus, oh ada. Terus yang paling parah nanti jadinya begini, oh Tuhan Yesus itu bagian dari sejarah. Waduh, ngeri loh. Pola komunikasi itu bisa dikonstruksikan, dibuat. Itu yang bahaya. Anak muda kita nih yang paling bahaya. Pengaruhnya banyak bener. Mau percaya sama Tuhan, mujizat, dari mana? Mereka lebih percaya sama teknologi gitu. Dan itu sangat membahayakan. Ya. Para guru, gembala, dan juga para remaja yang nonton, ini tadi pesan saya, dan saya akan update lagi bulan depan ya, perkembangan apa yang akan terjadi. Jadi tetap stay tune aja, stay tune di minggu kedua ada saya, gitu ya. Oke, saya harap firman Tuhan yang saya sampaikan berkenan di hadapan Tuhan, dan memang benar ini adalah suara hati Tuhan. Jangan lihat saya bukan orang benar. Saya juga bukan orang yang sempurna, karena yang paling sempurna itu adalah Tuhan itu sendiri loh. Itu ya. Tapi apa yang saya sampaikan, firman Tuhan yang saya sampaikan itu yang harusnya didengar. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas urapan-Mu, atas kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Hamba terbatas Tuhan, khususnya pada teknologi ini Tuhan, banyak sekali halangan-halangan, rintangan-rintangan, gangguan-gangguan Tuhan ketika kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Melalui alat pun tidak efektif Tuhan, tapi biar persekutuan yang intim sesama manusia itu Tuhan dapat terjadi kembali, agar kami semakin kuat di hadapan Engkau Tuhan. Kau jauhkan kami dari roh pemecah belah, Kau jauhkan kami dari hal-hal yang menjauhkan Tuhan, kehidupan kami daripadamu Tuhan Yesus. Dan biarlah hikmat-Mu, penyertaan-Mu, akal budi-Mu ada atas kami Tuhan, supaya kami Tuhan mengerti jalan-jalan yang terbaik bagi kami, mengerti apapun Tuhan yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terus Kau kerjakan karya-Mu Tuhan atas kami, terus Kau kerjakan kehidupan-Mu atas kami, paksakan kami untuk kami terus berhubungan intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan,
Hamba sudah selesai, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengurapan atas hamba dan juga atas semua orang yang menonton video ini, Tuhan sertai, Tuhan singkapkan firman-Mu dengan sendirinya. Supaya Tuhan, nama-Mu dimuliakan dan semua hal yang berkenan di hadapan-Mu dapat menjadi buah yang manis Tuhan, yang bisa kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita bertemu lagi nanti minggu kedua bulan depan ya. Tuhan Yesus memberkati.